أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau bicara akidah, apa sih artinya akidah? Siapa yang tahu? Mana hadiahnya ini? Masya Allah, anak kasih kopi susu. Antum angkat duluan ya. Iman. Antum? Suatu keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Masya Allah, kasih kopi susu. Jangan. Nah, ini lebih lengkap. Suatu keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tiada keraguan di dalamnya. Kalau itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan realita, maka itu akidah yang benar. Tapi ada akidah yang salah, kokoh, kuat di hati manusia, tapi salah, maka itu akidah yang ditolak dalam agama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bicara akidah, asal kata akidah dari akad. Ada akad nikah, ada akad jual beli, ada akad ijarah, ada akad mudharabah, akad, sebuah ikatan. Seakan-akan kita mengikat hati kita di atas sebuah keyakinan. Kepada apa? Kalau bicara akidah Islam, maka kita berbicara tentang rukun iman. Kita berbicara dengan segala hal yang diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya. Itu akidah. Kalau akhlak, apa artinya akhlaknya? Sifat, perilaku, Sifat, perilaku, etika, karakter. Iya, nanti minta hadiahnya sama panitia. Mana panitia? Panitia cuma lihat-lihat. Baik, akhlak itu secara bahasa tadi disebutkan sifat, etika, tabiat seseorang, karakter seseorang. Secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa akhlak itu sifatun mustaqirratun fin nafs, sifat yang bercokol di dalam jiwa manusia, da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah, yang mengajak pemilik sifat itu untuk melakukan tindakan-tindakan tanpa berpikir, tanpa menunggu. Kalau antum kepingin tahu akhlak seseorang, umpamanya nanti habis kajian, pas berdiri, sebagian orang lewat gelas plastik, sebagian melihat ada tisu yang berserakan, ada sampah yang berserakan. Antum akan melihat akhlak seseorang nanti. Orang yang biasa mencintai kebersihan, dia nggak akan berpikir panjang, melihat gelas itu langsung diambil, langsung dibawa ke sampah. Ini yang pertama. Ada yang melihat gelas, Masya Allah, dia lihat itu gelas, siapa yang buang gelas ini, kayaknya nggak belajar akhlak, terus dia pergi. Yang belajar akhlak, siapa yang belajar? Dia atau yang buang? Sama-sama aja. Bisa jadi yang buang itu nggak sengaja, bisa jadi yang buang itu sebenarnya dia udah masukkan ke kantong tapi terjatuh. Tapi antum yang melihat, di sini dipertanyakan akhlak antum. Ada orang yang ketika melihat gelas terbuang, dia jalan, dapat 2 langkah, dia balik. Ini sedang berupaya untuk berakhlak mulia karena masih mikir. Tadi kita bicarakan akhlak itu udah gak perlu mikir.
spontanitas dia melakukan hal itu. Lihat paku di jalan, dia ambil, dia taruh di tempat. Lihat kadang-kala ada ranting, ada dahan di pinggir jalan, dia singkirkan tanpa mikir. Yang pakai berpikir berarti dia sedang menuju kepada akhlak yang mulia. Ada yang memang subhanallah, melihat ada gelas di jalan ditendang sama dia. Ya memang akhlaknya seperti itu. Aibatifillah, kalau berbicara apa hubungan akidah dengan akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan riwayat lain, salihal akhlak. Aku tuh tidak diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang udah bagus, akhlak-akhlak yang mulia. Beliau diutus untuk menyempurnakan yang kurang, meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah dari akhlak manusia. Kok bisa? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Itu dakwah para nabi semuanya. Kok dalam hadis ini disebutkan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak? Kita memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang akhlak, sehingga kita berpikir akhlak itu sesuatu yang berbeda dengan akidah, sesuatu yang berbeda dengan keimanan. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW telah mengikat antara akidah dan akhlak dan menjadikannya satu lagi. Apa buktinya? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Beliau berbincang bahwa keimanan itu ada 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang termulia di antara cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang terendah iman nih, iman yang terendah adalah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Yang ini la ilaha illallah, yang ini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dua-duanya sama-sama iman. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nabi tidak mengeluarkan akhlak dari keimanan, tidak. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan akhlak itu salah satu bukti keimanan seseorang. Ketika bicara akidah, satu keyakinan, tapi bicara akhlak, nampak dalam pandangan kita. Tadi orang yang menyingkirkan sampah dari jalan, kita melihat ini orang beriman. Antum tahu dari mana? Iya, karena Rasulullah SAW mengatakan yang terendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Ahibati fillah, akidah dan akhlak adalah satu bangunan yang tidak terpisah. Satu pohon, akarnya la ilaha illallah. Untuk tahu akarnya, kalau bicara iman, Syekh As-Sa'di membuat
sebuah buku judulnya Syajaratul Iman, pohon keimanan. Karena memang Allah memisalkan kalimat tauhid ini kasyajaratin, seperti pohon thayyibatin, pohon yang baik jamaah, pohon yang sehat, pohon yang segar, asluha sabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Subhanallah, akarnya menghujam dalam ke tanah, sedangkan cabang-cabangnya tinggi ke langit jamaah, yang memberikan buah-buahnya. Inilah kalau bicara pohon keimanan seseorang. Ketika antum melihat sebuah pohon yang rindang, banyak buahnya, maka antum akan berpikir, Masya Allah, sehat pohon ini, sehat. Tapi ketika antum melihat pohon, pernah melihat pohon yang daunnya sudah mulai menguning, kemudian buahnya sudah jarang-jarang, antum akan melihat apa? Pohon ini sedang sakit. Bukan dahannya yang sakit, bukan buahnya yang sakit, tapi akarnya yang sakit. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang Islam, orang mukmin, Masya Allah, anak paling nggak suka jamaah suruh jualan mobil di masjid. Ini mobil apa nih? Alphard, Masya Allah, Alphard hitam AG 1066 FA. Ingat, nggak boleh jualan di masjid. Tolong mobilnya dipindah, menghalangi pintu rumah warga. Ini yang salah yang parkir apa tukang parkirnya? Mana mau tanya? Hah? Dua-duanya yang salah. Masya Allah. Baik jamaah, tukang parkirnya salah. Kadang-kala teman-teman ini kalau waktu sholat langsung sholat, biarlah parkir anak mau beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya kayak gini, ustadznya suruh ngumumkan mobil kayak gini jamaah. Allahu Akbar. Baik, pohon yang mobilnya Alphard hitam AG 1066 FA menghalangi pintu rumah warga. Masya Allah. Baik, termasuk akhlak yang mulia, tidak menghalangi rumah warga. Tapi bisa jadi yang parkir ini Ustaz, anak husnudzon yang punya rumah ikut kajian Ustaz. Jadi anak parkir di sana gitu. Masya Allah. Antum pindahin ya, kalau nggak mau pindahin ya sudah, kuncinya kasihkan siapa. Baik, barakallahu fiik. Sampai mana kita? Bismillah. Alhamdulillah. Bukan sampai pohon ya, sampai hadis tadi yang baca. Iya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin, orang Islam yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak ini berhubungan erat dengan keimanan, dengan keyakinan seseorang. Kalau dia akhlaknya buruk, berarti ada masalah dengan keyakinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.